Halo semuanya. Jadi ceritanya sekitar 2 minggu yang lalu ya, tim kreatif YouTube gue Reza bilang di Twitter tuh lagi ada yang rame. Di cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita ritual pemujaan iblis untuk memperkaya diri. Inilah cerita selengkapnya. Aku sebetulnya tidak begitu percaya dengan semua hal yang berbau mistis. Aku juga tidak begitu yakin makhluk dari dimensi lain dapat mengganggu manusia atau membuat mereka sakit, bahkan mati. Menurutku, itu hanya imajinasi belaka, karena tanpa ada bukti yang bisa dipercaya oleh nalar orang normal. Apalagi ada kepercayaan baru bahwa makhluk dari dimensi lain bisa membuat manusia kaya dalam sekejap. Menurutku, makhluk dari dimensi manapun tidak bisa memperkaya manusia tanpa si manusia itu berusaha. Hal itu sama dengan ibaratnya membantu orang yang sudah mati untuk hidup. Just nothing. Hingga suatu hari, di mana seisi rumah yang kutinggali gaduh dan juga riuh karena diusik oleh makhluk yang diyakini dipelihara oleh anggota keluarga kami sendiri. Entah siapa dan dengan tujuan apa dia melihara makhluk ini. Menurut penerawangan seorang yang katanya paranormal ini, rumah yang sedang kami tempati ini sudah tercampur uang hasil pesugihan atau ritual muja iblis untuk memperkaya diri yang dilakukan oleh seseorang yang masih satu darah dengan aku dan juga ibu. Siapa orang yang sudah melakukan nyengik itu, Pak? Dan siapa yang akan jadi tumbal selanjutnya? Tanya ibu dan raut wajah yang penasaran tapi juga terlihat ketakutan. Ibaratnya, jika ibu itu raih, orang itu tergenggam, dan jika dilempar batu, orang itu terlewati. Kata paranormal itu. Nyegik? Apa itu nyegik? Dan kenapa kami harus terkena imbasnya? Tanyaku. Nyegik itu adalah suatu ritual pemujaan terhadap siluman untuk mendapatkan kekayaan dengan cara instan. Kata paranormal itu, kalau rumah kami sudah tercampuri uang haram itu. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya ibu, semakin membuat aku bingung. Ibu, saya sarankan untuk lebih giat lagi beribadah. Hanya Allah yang bisa menolong kita semua, Bu. Saya harus pergi, Bu. Energi saya sudah cukup terkuras untuk kasus ibu, kata paranormal itu. Oh iya, Pak, silakan. Terima kasih untuk bantuannya, Pak, kata ibu mempersilahkan bapak itu pergi. Aku sama sekali gak ngerti, Bu, sama semua ini. Dari mulai nyekik, terus tumbal dan apalah itu, kataku. Kamu sudah terlanjur tahu, Nak. Ibu akan menceritakan semuanya sama kamu. Duduklah, kata ibu, menuntunku untuk duduk di sofa dan mulai menceritakan semuanya dengan sangat detail. Cerita ini berdasarkan kisah nyata seorang yang penulis temui. Dia mengalami kejadian aneh setelah menempati rumah pemberian pamannya. Keanehan itu membuat penulis penasaran dan berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Setelah orang itu menceritakan semuanya, kemudian penulis membuat cerita ini dan kemudian dipublikasikan. Apapun yang penulis ceritakan di sini semata-mata hanya untuk mengingatkan akan karma yang akan diperoleh jika melakukan kegiatan di luar koridor agama. Segala macam hal yang dimuat di cerita ini bukan untuk ditiru, karena mempercayai ada kekuatan lain yang bisa membantu selain Allah adalah kegiatan syirik
atau menyekutukan Allah. Dan syirik adalah salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Di tahun 1987, pada waktu itu, kata ibuku, keluarga kami hidup dengan sangat kekurangan. Mata pencarian kakek hanya sebagai petani yang tidak tentu upahnya. Terkadang sekeluarga itu tidak makan karena tidak ada uang untuk membeli beras. Kakekku dikaruniai anak sebanyak 11 orang, 5 laki-laki dan 6 perempuan. Ibuku adalah anak kelima di keluarga ini. Kehidupan ala kadarnya membuat ibu hanya lulus sekolah menengah pertama, dan ijazahnya pun sampai saat ini belum ibu tebus karena tidak ada uang. Selepas ujian nasional kala itu, ibu langsung memutuskan untuk bekerja. Dulu persyaratan untuk menjadi buruh pabrik tidaklah serumit sekarang. Singkat cerita, ibu pun masuk dan mulai bekerja di pabrik yang memproduksi kancing untuk celana jeans. Beberapa tahun ibu bekerja, pamanku yaitu anak ke-10 di keluarga kami merengek ingin sekolah sampai SMA. Nenek mengupayakan untuk paman berhenti saja sampai SMP, seperti kakak-kakaknya. Terlebih ada adik yang paling kecil yang sekarang harus masuk SD. Kamu berhenti saja sekolah sampai SMP. Emak kan tidak punya uang untuk kamu sekolah di kota, kata nenekku kala itu. Dulu, rumah tempat keluargaku tinggal sangatlah terpencil dan juga sulit untuk diakses kendaraan. Jalanan yang masih tanah merah pun terkadang jika hujan sulit untuk dilalui, bahkan dengan berjalan kaki sekalipun. Tapi mak, Wanto pin sekolah seperti yang lain mak, kata pamanku Siswanto kala itu. Emak mengerti, tapi mas sama bapak ini tidak punya uang untuk itu, kata nenekku. Begini saja, bagaimana kalau nanti setelah papa ada uangnya, kamu papa sekolahkan sampai sarjana, kata kakekku saat itu. Baiklah pak, maaf ya pak, Wanto sudah memaksa bapak untuk menyekolahkanku, kata pamanku lalu meninggalkan kedua orang tuanya di rumah kayu beralaskan tanah merah ini. Beberapa bulan kemudian ibu pulang dari perantauannya di kota. Butuh waktu berhari-hari untuk ibu sampai di rumahnya. Begitu sampai, ibu disambut oleh kepulan asap dari dapur. Bukan asap karena kebakaran, tapi itu tandanya nenek sedang memasak. Dulu keluarga ini memasak dengan menggunakan kayu bakar, dan asap itu adalah hasil pembakaran kayu-kayu bakar yang nenek kumpulkan dari hutan. Assalamualaikum mak, suara ibu saat masuk ke rumah yang hampir rubuh ini. Waalaikumsalam nih, kamu sudah pulang, tanya nenek dari dalam dapur. Udah mak. Mak masak apa? Tanya ibu. Ikan asin kesukaan kamu. Emak tahu kamu pulang hari ini, kata nenek. Malam mulai menunjukkan wajahnya. Rumah nenek saat itu tidak ada penerangan selain gemerlap lilin dari cempor yang kakek buat dari kaleng bekas. Semuanya sedang berkumpul di ruangan tanpa sekat yang dialasi tikar. Rumah nenek saat itu tidak ada penerangan selain gemerlap lilin dari cempor yang kakek buat dari kaleng bekas. Semuanya sedang berkumpul di ruangan tanpa sekat yang dialasi tikar. Tikar anyaman yang sudah mulai koyak. Mbok, Wanto pengen sekolah kayak yang lain, Mbok, sampai SMA, kata pamanku pada ibu. Jangan kamu mendesak mbakmu, dia juga kan lagi kerja, capek, kata nenek saat itu.
Kenapa sih emak gak bisa nyekuin Wanto seperti orang lain? Mau kerja apa Wanto nantinya kalau hanya lulusan SMP? Apa emak mau Wanto lontar-lantur di jalanan kalau nggak punya pekerjaan yang layak? Pamanku marah dengan sangat meledak-ledak, lalu pergi meninggalkan rumah. Sudah lama, maafkan saja Wanto. Emosinya kan belum stabil, kata ibuku pada nenek. Keesokan harinya, ibu masih ada libur beberapa hari ke depan. Pagi-pagi buta, nenek sudah berada di dapur untuk memasak lauk pauk yang akan dijual ke pasar. Kepulan asap yang pekat memenuhi dapur nenek yang sempit, membuat udara makin pengap. "Nih, Marni," teriak nenek dari arah dapur. "Iya, Mak." Ibu menghampiri nenek di arah dapur. "Tolong bangunkan adikmu Wanto. Dia belum beri makan ayam-ayamnya," tita nenek. Ibu pun pergi menuju ruangan sempit berdinding koran-koran dengan berita lapuk yang senantiasa melindungi keluarga kecil ini dari tepan angin dan juga terik matahari. "Wanto, ayo bang." Ibu tersentak ketika melihat Paman Wanto tidak ada di tempat tidurnya. Ibu pun kembali menuju dapur untuk memberitahukan hal ini kepada nenek. "Mak, Wanto tidak ada di kamarnya," kata ibu pada nenek. "Mungkin sudah ada di kandang ayam nih," kata nenek. "Mak, anakmu si Wanto kemana? Ayam-ayamku belum diberi makan," teriak kakek dari arah kandang ayam yang menyatu dengan dinding bagian utara rumah itu. "Emak kira Wanto sudah ada di belakang, Pak," kata nenek nampak khawatir. "Kemana Wanto pergi, Pak?" tanya ibu pada kakek. "Kemana anak itu?" kata kakek kebingungan. Ibu kembali memastikan bahwa Paman Wanto memang tidak ada di kamarnya. Mata ibu meliar ke sekeliling ruangan sempit ini. Di atas bantal lapuk Paman Wanto tergeletak selembar kertas. Tangan ibu meraih kertas itu dan mulai membaca beberapa kalimat yang ada di kertas itu. "Mak, maaf, Wanto harus pergi tanpa izin dari emak. Wanto pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Wanto akan pulang setelah Wanto sukses, Mak. Wanto akan bagian emak dan juga bapak. Wanto juga akan bikin Mbok Marni bangga dengan Wanto. Maaf, Mak, jangan khawatirkan Wanto." Kenapa Wanto nekat sekali pergi kota tanpa izin dulu sama emak juga bapak? Gerutu ibu dalam hatinya. Ibu kembali menuju nenek dan juga kakek yang sedang terduduk khawatir di atas tikar anyaman yang mulai koyak itu. "Pak, Wanto pergi ke kota," kata ibu. "Pergi ke kota? Kenapa?" tanya kakek. "Di suratnya dia bilang mau cari kerja," kata ibu. "Nekat sekali dia," kata kakek. "Sudahlah Pak, ini salah kita juga. Kita tidak bisa membahagiakan anak kita seperti orang lain," kata nenek dan air mata yang deras mengalir. "Bukan kita yang salah, Mak. Dianya saja yang terlalu menatap ke atas, bermimpi bisa menggapai langit. Sampai-sampai dia lupa kakinya masih ada di bumi," kata kakek. 9 tahun kemudian, di tahun 1996, tepat di hari Paman Wanto sudah 9 tahun meninggalkan rumah. Di kota, Paman Wanto bekerja sebagai buruh angkut barang di pasar. Keringatnya yang membasahi kaos oblong bututnya sama sekali tidak membuatnya lelah. Saat itu yang dia ingat hanya uang, uang dan uang. "Aku harus kaya supaya emak dan bapak tidak lagi menjadi pancacian tetangga," kata paman dalam benaknya.
Sedari dulu kakek dan nenek selalu menjadi bahan cacian tetangga karena selalu terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang kakek dan nenek yang terus membludak membuat tetangga semakin mencaci dan musik kakek dan nenek. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Paman beristirahat di tengah-tengah kelelahannya, memikul beberapa barang bawaan pembeli yang ada di pasar itu, dan juga barang bawaan pengepul yang akan memasarkan barang bawaannya di pasar. Tangannya yang sudah mulai gemetar karena tidak kuat menahan beban setiap harinya harus dibawa terus dikipas-kipas. Berharap kesejukan hadir mengelap keringat yang buat tubuhnya basah. "Tok, kelihatannya kamu capek banget," kata salah satu temannya yang bernama Karman. "Iya man, saya capek banget. Tangan saya sudah gemetar dari tadi pagi," kata paman. "Kita bekerja dari pagi sampai larut malam, tapi kebutuhan tidak ada yang terpenuhi secara layak. Saya ngerasa semua yang saya lakuin ini untuk memenuhi kita semua hanya sia-sia," kata Pak Karman. "Saya juga ngerasa sama man, kadang pengen banget ngeluh sama keadaan, tapi siapa yang mau dengar," kata paman. "Kamu mau apa setelah kerja toh?" tanya Pak Karman saat itu. "Saya bertekad buat gak berhenti kerja man. Saya pengen kaya, tapi sampai segini buat itu, sampai lupa makan, lupa waktu, lupa main. Dulu lupa makan karena main, sekarang lupa main karena buat cari makan," kata paman. "Aku punya teman toh, namanya Bustaman. Dulu dia jauh lebih miskin dari kita, tapi sekarang dia punya segalanya yang dia mau. Dia kaya raya toh. Iri aku sama dia," kata Pak Karman saat itu. "Pasti dia kerja keras," kata paman. "Iya, bekerja keras, sekaligus nekat juga," kata Pak Karman. "Nekat kenapa? Korupsi?" tanya paman. "Bukan toh, dia itu kayak lewat jalan pintas," kata Pak Karman. "Jalan pintas? Apa itu?" tanya paman. "Ya, dia itu kan nyekik untuk kekayaannya," kata Pak Karman. "Nyekik itu apa man?" tanya paman yang tidak tahu apa-apa kala itu. "Kamu bagaimana sih toh? Orang dari kampung gua gak tahu nyekik," kata paman Karman. "Saya benar-benar tidak tahu man," kata paman waktu itu. "Nyekik itu semacam ritual pemujaan untuk mendapatkan kekayaan toh," kata Karman. "Ritual pemujaan?" Paman tertegun mendengar hal itu. "Iya toh, pemujaan," kata Pak Karman. "Sepertinya itu menyeramkan sekali ya man," kata pamanku. "Kalau untuk urusan perut, gak ada yang menyeramkan toh," kata Pak Karman. "Gila kamu man," kata pamanku sembari tersenyum. "Kamu mau nyekik juga toh?" tanya Pak Karman membuat pamanku kaget. "Dosa itu man, kamu saya," kata pamanku berdiri ketakutan. "Katanya mau kaya. Kalau kerjamu gak hanya kuli panggul seperti ini, bukan kekayaan yang kamu dapat, tapi yang ada, kamu keburu mati sebelum kaya karena kecapean menggulin karung-karung gitu," kata Pak Karman. "Saya lebih baik saya mati saat kerja pak, daripada mati saat saya muda man," kata pamanku. Beberapa bulan kemudian, pamanku terserang penyakit. Seluruh badannya menggigil parah, yang buatnya tidak bekerja beberapa hari terakhir. Paman memutuskan untuk pulang ke kampung. Tangannya mulai merogok ke dalam dompet kain yang sudah rusak itu. Diambilnya beberapa lembar uang yang ada di dompet itu.
Setelah dihitung berkali-kali, uang yang tersisa hanyalah 50.000. Uang yang tersisa hanya cukup untuk ongkos pulang pergi saja nantinya. Sedangkan untuk berobat, tidak ada uang sama sekali. Hanya cukup untuk pulang dan balik saja nantinya. Gak apa-apalah, aku harus tetap pulang, kata pamanku. Dia mulai mengemas beberapa barang yang akan dibawanya pulang. Dengan gemetar pamanku pulang menuju kampung. Sekitar 4 jam perjalanan, pamanku sampai di kampung. Perjalanan menuju rumah masih sekitar setengah jam lagi. Pamanku berjalan dengan tergopoh-gopoh dan sesekali berhenti untuk beristirahat. Awan mulai menggulung cahaya matahari. Rintik-rintik air hujan sudah mulai berjatuhan dari langit. Langkah pamanku terasa sangat berat. Ditambah tubuh yang semakin gemetar, membuat langkah pamanku untuk segera sampai di rumah terasa semakin menjauh. Tatapan mata pamanku saat itu mulai tidak fokus. Semuanya nampak membayang dan juga meredup. Pamanku terus menguatkan tubuhnya untuk tidak rubuh di jalan ini. Terlebih, tidak ada orang sama sekali yang melintas. Di seantero jalan ini hanya ada ilalang-ilalang yang tinggi melebihi tubuh pamanku, dan juga hamparan tanah merah yang bergelombang, dan terdapat jejak-jejak kaki bekas orang-orang yang lalu lalang untuk melewatinya tiap hari. Kuatkan saya ya Allah, tolong bantu saya untuk sampai ke rumah dengan selamat. Lirih pamanku nyaris tidak bersuara. Bruk, Paman Wanto kehilangan kesadarannya karena kelelahan. Untungnya ada beberapa orang petani yang menemukan Paman Wanto dan mengantarkannya ke rumah kakek dan nenek. Assalamualaikum, Mak, Pak, teriak para petani yang membawa tubuh Paman Wanto. Wah, Wanto, teriak nenek yang khawatir akan keadaan anak yang 9 tahun tidak dia temui. Ada apa dengan Wanto? Kenapa dia seperti ini? Tanya nenekku setelah Paman Wanto dibaringkan di tempat tidurnya. Kami menemukan Wanto sudah seperti ini di jalan, Mak, kata salah satu petani itu. Ada apa dengan kamu, Wanto? Nenek tidak henti-hentinya menangisi keadaan Paman Wanto. Kakek datang dari sawah dan buka pintu. Kakek tersentak melihat nenek yang menangis di depan tubuh seseorang. Ada apa, Mak? Tanya kakek. Wanto, Pak, dia seperti ini, kata nenek terus mengusap-usap kepala Paman Wanto yang belum siuman juga. Panggilan kermantir saja, Ma, jangan panik, kata kakek. Tolong panggilkan, Pak, kata nenek. Kakek pun pergi memanggil mantri di kampung sebelah untuk memeriksa keadaan Paman Wanto. Sekitar 45 menit kemudian, mantri itu datang dan memeriksa keadaan Paman Wanto. Anak emas sama bapak kelelahan saja, kata mantri itu. Beberapa saat kemudian, pamanku siuman. Mak, Pak, lirih pamanku. Wanto, nenek langsung meluknya anak itu. Kenapa kamu pulang, Wanto? Apa kamu sudah sukses seperti janji kamu di surat? Kata nenek. Wanto sakit, Pak, kata pamanku. Di surat itu kamu bilang akan pulang setelah sukses, bukan setelah sakit, kata kakek. Sudah, Pak, kasihan Wanto, kata nenek. Manjakan saja terus anakmu, kata kakek. Laki-laki di dalam bus. Beberapa hari paman berada di rumah dengan hati yang dipenuhi gejolak amarah pada kakekku yang terus-menerus menyindir kepulangannya yang tidak sesuai dengan yang dia janjikan. Kamu masih sakit? Tanya kakek pada Paman Wanto
Masih Pak, masih menggigil, kata Paman Wanto. Makanya jangan soal-soal merantau ke kota. Kota itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang kuat mental dan fisiknya. Lah, kamu ini apa? Mental tahu saja, so nekat pergi ke kota. Ya ini balasannya. Masih muda udah sakit-sakitan. Kata kakek membuat hati pamanku Wanto sakit. Wanto berjuang mandu nasib di kota, buat emas sama bapak juga. Wanto kerja apa di sana? Jadi apapun, demi siapa? Demi bapak dan juga emak, supaya kalian tuh gak terus-menerusan jadi bahan gosipan tetangga, kata pamanku dengan nada gemetar. Lalu, apa yang sudah kamu berikan untuk kita semua? Untuk beli mulut-mulut mereka yang mencaci kita. Apa Wanto? Kata kakek dengan pacul di pundaknya. Pamanku saat itu hanya diam saja. Air mata seketika berjatuhan, seperti hujan yang membasahi kedua pipinya. Pamanku memang merasa apa yang dilakukan belum dapat merubah keadaan keluarga kecilnya. Sini, kamu lihat. Kakek menarik tangan Paman Wanto menuju luar rumah. Keduanya berdiri menghadap ke bagian depan rumah kayu yang sudah usang itu. Kamu lihat, rumah ini pasti akan lumpuh. Cepat atau lambat, kita harus pindah dari sini, kata kakek. Rumah kayu yang ditopang beberapa pilar kayu ini bentuknya sudah tidak lagi tegak. Terpaan angin sudah membuat rumah ini miring ke kiri, tepatnya di bagian kamar yang biasa ditempati pamanku Wanto dan juga adiknya, yaitu Paman Wisno. Bapak sudah menambah lagi beberapa kayu untuk menopang bagian yang miring, supaya tidak jatuh atau tidak roboh. Kayu-kayu jadi penopang ini pun akan roboh juga, karena ini bukan kayu baru melainkan kayu lama yang sengaja Bapak simpan. Karena Bapak tahu, Bapak ini tidak akan sanggup memperbaiki rumah ini, dan hanya sanggup untuk menopang rumah ini dengan kayu-kayu yang Bapak siapkan, kata kakek. Maafkan Wanto, Pak. Wanto tidak bisa seperti kakak-kakak Wanto yang lain yang bisa sukses di kota, kata pamanku Wanto. Bapak tidak mau kamu seperti kakak-kakak kamu. Sekarang kamu lihat, apa kakak-kakak kamu yang susah itu ulang untuk menemui Bapak. Tidak Wanto, Bapak keras kepadamu itu supaya kamu berpikir untuk bisa hidup dan berdiri di kakimu sendiri. Kamu akan punya keluarga, punya istri, punya anak. Kalau sikapmu masih saja lemah seperti ini, bagaimana kamu bisa menjaga mereka nanti? Kata kakek. Maaf Pak, Wanto sudah berpikir Bapak tidak suka Wanto. Wanto janji pada Bapak, Wanto akan sukses dengan cara apapun, kata pamanku. Bapak tidak butuh janji-janjimu toh, buktikan. Beli semua mulut orang yang mencacimu selama ini dengan kesuksesanmu itu, kata kakek. Kata kakek berlalu meninggalkan paman yang masih terpaku pada istana kayunya yang sudah tidak tegak lagi itu. 1 minggu kemudian, Paman Wanto kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya demi kehidupan keluarga yang lebih baik. Bus yang ditumpangi Paman Wanto melaju menyipak jalanan. Suasana tahun 96 yang masih asri membuat Paman Wanto tertidur pulas di dalam bus. Tidurnya yang lelap sekitar 40 menit terhenti saat seseorang menyenggol baunya. Astagfirullah, Paman Wanto terkejut. Aduh, maaf mas, saya tidak sengaja, kata seorang berpakaian rapi dengan tas lendang yang nampak gagah. Tidak apa-apa mas, saya hanya terkejut saja, kata pamanku Wanto.
Tiba-tiba, laju bus yang Paman Wanto tumpangi terhenti pada sebuah jalan yang nampak sepi dari lalu lintas. "Kenapa, Pir?" tanya seorang penumpang pada sopir yang nampak kebingungan. "Bensinnya habis," kata sopir itu. "Bagaimana sih, Pir? Masa sampai tidak terkontrol begitu?" "Maklum, Pak, Bu, mobil ini kan sudah tidak bagus lagi. Jadi sudah ada beberapa bagian mobil yang rusak," kata sopir itu. Semuanya diam. Keheningan menyeruak ke sekeliling bus. Tidak ada yang bisa berbuat banyak. Sopir menelepon kawannya untuk segera membelikan bensin untuk bus yang dia kendarai. "Gimana, Pir? Sudah ada?" tanya laki-laki yang menyenggol pamanku. "Sekitar 3 jam lagi, Pak," jawab sopir itu. 3 jam lagi? Lama sekali," kata pamanku. "Ya mau bagaimana lagi, Mas? Jalan ini kan di tengah-tengah hutan," kata sopir itu. "Mas ada keperluannya mendesak?" tanya lelaki yang menyenggol pamanku. "Saya harus cepat-cepat sampai di kota supaya saya bisa langsung bekerja," kata pamanku. "Mas bekerja kantor kah? Di kantor apa?" "Kalau saya bekerja di kantor lokal, Pak," tanya laki-laki itu lagi. "Bukan, Mas, saya hanya buruh panggul pasar. Ya maklumlah, ijazah saya kan SMP. Keluarga saya juga kekurangan, Mas. Terlebih saudara saya juga banyak," kata pamanku. "Saya juga lulusan SMP," kata dia. "Oh ya, Mas hebat ya, lulusan SMP bisa bekerja di kantoran," kata pamanku. "Kalau kita mau sukses, harus nekat, Mas. Segala resiko apapun harus berani kita ambil," kata dia. "Saya nggak berani, Mas, karena saya harus bilang dulu tentang pekerjaan itu pada keluarga saya," kata pamanku. "Kalau Mas berdiskusi dulu dengan keluarga, kesempatan untuk Mas kaya mungkin bisa saja hilang keburu diambil orang, Mas. Kalau saya sih, apapun saya hajar, Mas. Dan uangnya semua saya berikan untuk orang tua saya di kampung. Kalau kita setiap pulang bawa uang, keluarga keburu bangga dan gak ada waktu buat nanya-nanya yang macam-macam tentang pekerjaan kita," kata dia. Paman Wanto hanya diam dan berusaha mencerna setiap yang dikatakan laki-laki itu. Selama ini, mungkin kesuksesan Paman Wanto terhalang karena paman terlalu banyak berdiskusi tanpa berani mengiyakan setiap kesempatan yang datang padanya. Begitu pikir pamanku saat itu. Paman Wanto seperti mulai tersadarkan akan apa yang menghalangi kesuksesannya di kota. "Iya, Mas, mungkin saya..." Mas, loh, Mas?" Pamanku kebingungan karena laki-laki yang menjadi lawan bicaranya tiba-tiba menghilang. "Dari siapa, Mas?" tanya laki-laki yang duduk di belakang kursi pamanku. "Orang yang tadi di sini, Mas. Mas lihat." Pamanku balik bertanya. "Dia pergi naik mobil tadi. Tuh mobilnya." Laki-laki itu menunjukkan sebuah mobil mewah yang melaju menuju arah kota. Pamanku hanya diam. Rasa ingin lepas dari saran keluarga tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak ada salahnya aku berani nekat demi uang. Halal atau haram pun akan dijalani selama itu bisa membuat perut seluruh keluarganya kenyang, pikir pamanku saat itu. Sesampainya di kota, pamanku segera mengganti pakaian menjadi kaos oblong. Lalu lalang pembeli yang keluar masuk pasar menjadi ladang uang untuk Paman Wanto. "Mas?" Seseorang menepuk pundak Paman Wanto. "Iya, Bu, ada apa?" tanya Paman Wanto. "Maaf,
Apa Mas Kuli panggul? Tanya ibu itu. Iya Bu. Apa ada barang yang harus saya bawa? Tanya Paman Wanto. Ada Mas, tapi tunggu anak saya dulu. Takutnya nanti dia nyariin, kata ibu itu. Beberapa saat kemudian, anak ibu itu datang. Dia sangat cantik dengan rambut panjang yang terus pinggul. Kulit sawo matang menambah kecantikan anak ibu itu. Nah, itu anak saya Mas, kata ibu itu. Paman Wanto seketika membantu melihat kecantikan wanita yang baru dia temui. Pamanku sangat terpesona dengan kecantikan anak ibu yang baru dia kenal ini. Ibu, kita pulang, kata anak ibu tadi. Ayo Ri, kita pulang. Mas, tolong bawa sampai ke depan ya, kata ibu itu. Pamanku hanya mengangguk sembari meraih bawaan ibu tersebut dan mengikutnya sampai ibu dan anaknya masuk ke dalam becak yang sudah menunggunya dari tadi. Ini Mas uangnya, kata ibu itu menyodorkan beberapa lembar uang. Pamanku segera menaruh barang bawaan ibu itu, tapi malang. Pundak pamanku tergores sesuatu dari dalam barang bawaan ibu itu. Astagfirullah. Pamanku secara spontan memegangi pundak kirinya. Darah mulai mengalir dari pundaknya. Aduh Mas gak apa-apa kan? Tanya ibu itu cemas. Gak apa-apa Bu, cuma luka sedikit saja, kata pamanku. Saya lupa ngasih tahu kalau tadi saya habis beli pisau, kata ibu itu. Pisau Bu? Ibu kok bisa terliur gitu? Ini Masnya luka loh Bu, kata anak ibu itu. Gak apa-apa Mbak, saya juga yang salah, gak tanya dulu apa saja di dalamnya. Lain kali saya akan lebih hati-hati lagi. Pamanku pergi dari hadapan ibu dan anaknya itu. Dengan tangan yang masih terus-menerus memegangi pundaknya, pamanku Wanto beristirahat sejenak di sebuah ruko yang sudah tutup. Pamanku melihat tangannya yang ternyata darah keluar cukup banyak. Akhirnya, pamanku berjalan menuju toilet umum yang ada di pasar itu. Pamanku membuka bajunya dan mandi untuk membersihkan pundaknya yang terus mengeluarkan darah. Sesekali pamanku meringis kesakitan karena air mulai masuk ke bagian luka di pundaknya. Kenapa toh? Tanya penjaga toilet ketika pamanku Wanto keluar dari toilet. Tadi pas ngangkat barang, pundakku kena pisau, kata pamanku. Sudah kamu obati? Tanya penjaga itu lagi. Sudah, jangan cemaskan aku tidak apa-apa, kata pamanku sembari menepuk pundak penjaga toilet yang nampak mengkhawatirkan keadaan pamanku. Man, kenapa toh? Tanya Pak Karman ketika dengan lirih pamanku manggil namanya. Suatu saya di perjalanan menuju kota, saya bertemu dengan seorang laki-laki di bus. Katanya dia pegawai kantor berita. Dia sangat rapi dan juga terlihat dari kalangan berada, kata pamanku membuka pembicaraan. Lalu tanya Pak Karman. Dia menceritakan tentang banyak hal, tapi dari semua pembicaraan kami, itu saya dibuat berpikir keras. Ketika tidak ada orang yang sukses itu secara bersih, pasti ada noda-noda yang sengaja dibiarkan untuk menggapai apa yang dia mau, kata pamanku. Kalau kamu tetap jadi orang baik seperti ini, mau makan apa kamu nanti? Kebaikan, ayolah. Kita itu bukan hanya untuk perut sendiri. Ada banyak perut-perut yang kelaparan menunggu kita pulang ke rumah, kata Pak Karman. Kalau kita ikutin jejak teman kamu yang kamu ceritakan waktu dulu saja gimana? Kata pamanku Wanto. Siapa? Bustaman. Kamu yang benar saja, kata Pak Karman.
Saya ingin buat emak dan bapak kagum sama saya, Man. Saya capek kalau harus terus-menerus miskin seperti ini, kata pamanku. Kebenaran dan juga ketaatan paman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang sudah tidak ada lagi. Kebutuhan yang terus mendesak serta keuangan yang terus menipis membuat titik cahaya yang selalu dia bawa dalam hatinya meredup seketika itu juga. Keesokan harinya, Pak Karman dan Pak Wanto pergi menuju rumah teman Pak Karman yang pernah Pak Karman ceritakan kesusahannya pada pamanku Wanto. "Ini tuh rumah temanku," kata Pak Parman ketika keduanya sampai di sebuah rumah mewah dengan beberapa mobil yang berdiri rapi di garasi rumah itu. "Rumahnya besar sekali, Man," kata pamanku mengungkapkan kekagumannya. "Ini perlu depannya aja toh. Ayolah kita masuk saja," kata Pak Karman mengajak pamanku Wanto masuk ke rumah itu. Sesampainya mereka di depan pintu, lalu Pak Karman membunyikan bel. Beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita dengan baju daster yang menjuntai sampai kaki wanita itu tidak terlihat. "Mau ketemu siapa?" tanya wanita itu. Ada yang aneh dari wanita ini. Sedari tadi, dia hanya tertunduk tanpa melihat ke arah kami sama sekali. "Pak Bastaman ada, Mbak?" tanya Pak Karman. "Ada, Pak, masuk saja," kata wanita itu mempersilahkan kami untuk masuk. Pak Karman dan Paman Wanto masuk ke dalam rumah itu. Sekeliling rumah teman Pak Karman ini membuat Paman Wanto kagum dan ingin segera memiliki hal yang sama dengan Pak Bustaman. "Karman," sapa seorang di arah belakang. "Bastaman, apa kabar?" tanya Pak Karman. Keduanya saling berjabat tangan. Sepertinya mereka sudah lama tidak bertemu. "Siapa ini?" tanya Pak Bastaman pada pamanku. "Oh, ini namanya Wanto. Dia temanku di pasar, kuli panggul juga," kata Pak Karman. Dengan sangat lembut, Pak Bastaman menyalami pamanku dan mempersilahkan tamunya untuk duduk. "Ada yang bisa saya bantu, Man?" tanya Bastaman. "Kami ini sudah lelah dengan pekerjaan kami sehari-hari. Kerja dari siang sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Tapi tidak ada kebutuhan yang kami terpenuhi secara benar," kata Pak Karman. "Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kalian?" tanya Pak Bastaman. "Kami ingin seperti kamu, Bas. Apa kamu bisa bantu kami?" kata Pak Karman. "Tentu, Man, tapi ada banyak risiko yang harus diterima," kata Pak Bastaman. "Tidak apa, Bas. Kami sudah perhitungan itu semua," kata Pak Karman. "Selama kami bisa sukses seperti Bapak, itu tidak apa-apa," kata pamanku Wanto. "Jangan panggil saya Bapak, panggil saja Bas, sama seperti Karman manggil saya," kata Pak Bastaman sembari tersenyum. Di tengah-tengah perbincangan kami, datanglah wanita yang tadi membukakan kami pintu dengan 3 gelas air minum. "Silakan diminum, Pak, Mas," kata wanita ini menaruh gelas-gelas itu di meja. "Terima kasih, Bu," kataku. "Sama-sama," kata wanita itu berbalik badan belakang kami. Dari ujung ekor mata, pamanku melihat sebagian wajah dari wanita itu hilang dan buat pamanku bergidik ketakutan. Sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya.